Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas materi TWK HOTS ya. Untuk subtopik Pancasila, terutama pada subtopik nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila itu kan dibagi menjadi dua bagian ya. Nah, ada nilai yang bersifat umum, kemudian ada nilai yang merupakan pandangan ya. Nah, pada video kali ini, Uncle akan membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana sih bentuk soal HOTS daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan bagaimana cara kita menentukan bahwa sebuah narasi itu masuk dalam sebuah nilai apa ya. Nah, namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan dibina berdasarkan konsep, berdasarkan permenpan ya, kisi-kisi permenpan, per pasal, per ayat, per poin. Kenapa penting kita mengajarkan konsep? Karena dengan memahami konsep, bentuk soal yang baru saja yang akan naik nanti di CPNS, itu teman-teman juga bisa jawab, karena memang sudah paham konsepnya. Terus 2 atau 3 hari sebelum teman-teman mengikuti tes akan diberikan pembinaan evaluasi pengetahuan selama bimbingan, evaluasi psikis dan mental sebagai kesiapan mengikuti tes, kemudian evaluasi strategi apa yang akan teman-teman gunakan pada saat tes nanti ya. Jadi segera bergabung dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Nah, kita sedikit bahas materinya ya. Di sini jadi nilai Pancasila itu dibagi menjadi dua. Ini disebut nilai umum ya, yang bersifat umum, dan ada yang bersifat pandangan. Pandangan siapa? Jadi pandangan dari Prof. Notonegoro ya. Nah, dengan memahami konsep ini kita nanti akan melihat bagaimana sih sajian soal HOTS-nya ya. Kalau yang bersifat umum itu ada 3 bagian ya. Jadi ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praktis. Nah, kalau nilai dasar itu sendiri adalah nilai Pancasila itu sendiri dari di dalam 5 silanya ya. Itu yang disebut nilai dasar. Jadi kelima sila itu adalah nilai dasar Pancasila. Jadi ini mudah kan untuk nilai dasarnya. Nah, kalau nilai instrumental adalah instrumen artinya kan alat ya. Kalau di dalam penelitian kalau kita berbicara masalah instrumen berarti dia alat ukur. Jadi instrumen itu alat. Bagaimana alat apa yang kita gunakan untuk menerapkan atau menerapkan Pancasila ini ya. Itu boleh dituangkan di dalam undang-undang, TAP MPR yang jelas itu nilai instrumen punya dokumen yang jelas ya. Punya dokumen. Biasa Uncle istilahkan kalau dia instrumen, dia alat berarti dia berwujud. Wujudnya ada bentuknya undang-undang, TAP MPR, undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau sampai pada peraturan daerah ya. Nah, jadi kalau nilai instrumental tadi dia punya bendanya, dokumennya ya. Kalau nilai praktis adalah nilai yang diwujudkan melalui melalui pengamalan dari Pancasila dan perundang-undangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita misalnya mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila atau nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang sebagai manifestasi daripada Pancasila itu sendiri, maka pada saat itu kita berada pada nilai praktis Pancasila, bagaimana kita mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu untuk nilai-nilai yang bersifat umum pada Pancasila ya. Kalau pandangan dari ahli yang selama ini sudah kita kenal, Prof. Notonegoro ya, tidak asing lagi buat kita dalam mempelajari TWK. Nilai material dia bagi menjadi 3 nilai Pancasila, yakni nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nah, nilai material itu sendiri itu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Artinya, manakala nilai itu memberikan dampak terhadap diri manusia itu sendiri ya. Diri manusia itu sendiri dalam hal fiskalnya misalnya ya, fisiknya ya. Dalam hal nilai material itu sendiri misalnya bagaimana tentang nilai kemanusiaan, tidak melukai orang lain, tidak mencederai orang lain, menghargai ya. Itu ada nilai material. Kita menghargai bagaimana nilai itu berguna bagi fisik manusia ya. Itu nilai material dan bagaimana kita bisa memperoleh misalnya keadilan dari negara
misalnya dalam pengobatan apa dan sebagainya. Ketika kita sakit, kita berobat ke rumah sakit, kemudian pemerintah memberikan subsidi kesehatan ataukah melalui BPJS ya, program BPJS. Nah, pada saat itu Pancasila pada saat itu memiliki nilai material, bagaimana Pancasila berguna bagi fisik manusia. Nah, kalau nilai vital, nilai yang berguna bagi aktivitas manusia. Dalam aktivitas apapun, ketika teman-teman mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam aktivitasnya, pada saat itu teman-teman melihat Pancasila dalam hal nilai vital. Karena Pancasila berguna terhadap segala aktivitas manusia, mengarahkan bagaimana manusia beraktivitas, berperilaku, bersikap dalam setiap aktivitas kesehariannya. Pada saat itu, dia melihat Pancasila itu sebagai nilai vital. Dan selanjutnya yang ketiga adalah Pancasila dilihat dari nilai kerohaniannya ya. Ini menurut Prof. Notonegoro. Yang berguna bagi rohani manusia, setiap nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai religius, dan nilai kebaikan yang terkandung di dalam Pancasila itu pada saat itu kita melihat dan itu memberikan manfaat bagi rohani kita, mulai dari bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memahami sesuatu nilai yang bersifat benar, bagaimana kita memiliki keyakinan, bagaimana kita berperilaku yang baik, maka pada saat itu kita memandang Pancasila dalam sisi kerohanian, dia berdampak pada sisi rohaninya kita ya. Nah, tetapi teman-teman yang biasa membuat terkecoh adalah bagaimana melihat nilai vital ini bagi aktivitas manusia dengan nilai praktis ini, karena ini sesuatu yang sejalan sebetulnya. Tetapi teman-teman, yang harus teman-teman lakukan, perhatikan poin pertanyaan di dalam soal nanti. Kalau dia dia membahas sesuatu narasi, kemudian narasi itu merupakan bagian dari praktek dari Pancasila dalam aktivitas manusia, kemudian itu dipandang berdasarkan pendapat dari Prof. Notonegoro, maka kita lihat Pancasila sebagai nilai vital. Tetapi kalau tidak disebutkan Prof. Notonegoronya, ya jelas bahwa Pancasila itu adalah bagian dari nilai praktis karena kita melaksanakan Pancasila itu di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam aktivitas kehidupan kita ya. Jadi bisa dipahami untuk materinya dulu. Coba kita langsung saja melihat bagaimana sih bentuk soal hoax-nya. Oke. Coba kita lihat nomor 1. Dalam pembuatan dokumen konstitusi, tidak serta-merta membuat aturan dalam berbagai pasal dalam dokumen tersebut. Ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan dan diingat sebagai bagian dari sifat vertikal atau turunan dari konstitusi yang berlaku di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar setiap dokumen konstitusi yang diterbitkan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau membatalkan aturan di atasnya. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu tertulis bagian menimbang dan mengingat sebelum menetapkan atau memutuskan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya landasan yang mesti dipegang dalam pembuatan konstitusi. Landasan tersebut sangat penting dipegang karena konstitusi yang dibuat akan mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, landasan yang harus dipegang dalam pembuatan konstitusi harus bersifat universal, sehingga isi dari konstitusi menjadi manifestasi dari apa yang menjadi pertimbangan dalam pembuatannya. Sebagai contoh, dalam sebuah dokumen undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR bersama pemerintah, tertulis menimbang bahwa setiap warga negara harus memegang teguh Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembuatan undang-undang tersebut merupakan penerapan dari nilai Pancasila, yakni, perhatikan, di sini kan undang-undang ya, jadi kalau undang-undang itu merujuk pada, jadi dalam pembuatan undang-undang kan kita di situ ada menimbang, artinya kita mempertimbangkan. Berarti kita tidak boleh keluar daripada hal yang kita pertimbangkan. Nah, di situ disebutkan dia menimbang bahwa setiap warga negara harus memegang teguh Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kalau demikian, teman-teman, kita lihat dulu pilihannya supaya teman-teman bisa dulu menganalisa juga. A. Nilai material karena bahan pembuatan undang-undang mengacu pada dasar-dasar Pancasila sebagai sumber hukum. B. Nilai instrumen karena dalam pembuatannya undang-undang mempertimbangkan Pancasila sebagai hukum tertinggi. C. Nilai praktis karena undang-undang adalah konstitusi yang akan dipraktekkan oleh warga negara dalam menjalankan hubungan dengan negara dan sesama warga negara. D. Nilai universal karena mencakup seluruh undang-undang yang diterbitkan oleh DPR bersama pemerintah tanpa terkecuali. E. Nilai dasar karena dalam pembuatan undang-undang tidak boleh ada pasal yang bertentangan dengan nilai dasar Pancasila.
Oke. Nah, sekarang kita melihat tadi bahwa undang-undang itu dibuat dengan mempertimbangkan Pancasila. Artinya undang-undang itu tidak boleh keluar daripada apa yang sudah digariskan di dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, kalau begitu undang-undang pada saat itu merupakan penerapan dari Pancasila, dari nilai Pancasila, yakni nilai instrumental. Karena kalau simpelnya adalah tapi jangan serta-merta seperti itu, teman-teman. Nanti ada pengecualian yang lain. Misalnya, kalau kita pembuatan undang-undang langsung hanya karena melihat undang-undang langsung ambil nilai instrumental, tidak sederhana itu ya. Nanti juga ada bentuk soal yang bisa mengecoh, dia membahas undang-undang, tetapi ternyata pada pelaksanaan, pada pilihannya ternyata jawabannya bukan nilai instrumental. Mungkin undang-undang pada soal itu hanya pengecoh ya. Jadi perhatikan betul-betul narasinya dengan baik. Nah, kalau di sini pembuatan undang-undang merupakan penerapan dari nilai Pancasila, jadi jelas ya yang disebutkan tadi karena di situ ada menimbang, artinya pembuatan undang-undang itu merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara. Maka pada saat itu maka pada saat itu nilai yang terkandung dalam pembuatan undang-undang adalah nilai instrumental ya. Nah, ingat juga teman-teman bahwa nilai instrumental ini sejalan juga dengan Pancasila, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum ya. Jadi kalau kita pandang dalam hal nilai Pancasila, maka pembuatan undang-undang itu masuk pada nilai instrumental. Tapi kalau dalam hal kedudukan Pancasila, maka pembuatan undang-undang itu dengan yang merujuk pada Pancasila, maka pada saat itu Pancasila kedudukannya sebagai sumber hukum. Ini hal yang sejalan juga ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Jadi lanjut di soal nomor 2. Dalam sebuah negara, ideologi dimaksudkan untuk menuntun arah pelaksanaan kehidupan warga negara dalam segala aspek. Indonesia dengan dasar Pancasila tentunya juga menuntun arah warga negara dalam bersikap dan berperilaku. Sebagai contoh, pada kepatuhan lalu lintas, kita mestinya memperhatikan hak-hak orang lain dalam menggunakan jalan demi kepentingan dan keselamatan bersama dalam berkendara. Namun demikian, tidak jarang juga ada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, Pancasila melalui sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut kita untuk selalu menghargai dan menghormati dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Setiap warga negara mengamalkan nilai tersebut dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, maka akan terjadi keamanan dan ketertiban dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini dijelaskan dalam pemahaman Prof. Notonegoro dalam memandang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan warga negara. Berdasarkan uraian di atas, pengguna jalan yang tidak mematuhi lalu lintas melanggar satu nilai Pancasila yang dikemukakan oleh Prof. Notonegoro, yakni A. Nilai material karena memberikan dampak bagi bahaya fisik pengguna jalan lain yang sedang melintas. B. Nilai vital karena pengguna jalan tersebut tidak memahami Pancasila sebagai suatu cara untuk bersikap dan berperilaku dalam setiap aktivitasnya. C. Nilai dasar yang tidak mengamalkan nilai dari sila kelima Pancasila yang mengharuskan setiap warga negara menghargai dan menghormati hak dan kewajiban warga lain. D. Nilai praktis karena tidak mengamalkan nilai dasar Pancasila dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. E. Nilai universal karena tidak memandang Pancasila bahwa dasar dari nilai Pancasila mengikat setiap warga negara dalam bersikap dan berperilaku. Nah, kita melihat bahwa kegiatan manusia dalam berkendara di jalan harus mematuhi lalu lintas, berarti itu satu bentuk aktivitas manusia ya. Nah, kalau dia aktivitas, lagi-lagi kita kembali dari bagaimana perbedaan tadi pandangan yang disebutkan oleh Prof. Notonegoro. Ada nilai material itu yang berhubungan dengan fisik manusia, kemudian ada nilai vital yang berhubungan dengan aktivitas manusia, dan ada nilai rohani yang berhubungan dengan jiwa manusia ya, kerohanian manusia dalam hal ini keyakinan dan hal-hal yang terkait dengannya. Nah, di atas kan sudah jelas bahwa sebenarnya kita langsung melihat bahwa ini kan pengguna jalan ini berkendara di jalan itu merupakan satu aktivitas manusia dan dia tidak tapi kalau kita akan bahas lebih jauh bahwa ketika kita melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas, berarti kita tidak menghargai hak orang yang harusnya terpenuhi, hak dan kewajiban orang lain dalam penggunaan jalan lalu lintas ya. Artinya apa? Karena ini berkaitan dengan aktivitas hidup manusia, maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah nilai vital. Nilai vital tadi menurut Prof. Notonegoro adalah
nilai yang terkait dengan aktivitas kehidupan manusia. Tetapi teman-teman, ketika di sini tidak disebutkan Prof. Natonegoro, maka teman-teman tidak boleh memilih nilai vital ya, tapi masuk ke dalam nilai praktis. Artinya tidak mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka ya. Jadi begitu cara mengakali setiap pengecoh. Jika disebutkan Prof. Natonegoro, maka pelaksanaan nilai praktek Pancasila itu masuk ke dalam nilai vital. Tapi kalau tidak disebutkan, maka pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masuk dalam nilai praktis ya. Jadi begitu cara kita membedakan dan memahami setiap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman dan semoga video ini bisa mengantarkan teman-teman menjadi ASN di tahun 2021 ini. Saya yakin teman-teman adalah orang yang hebat, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN tahun 2021 kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu kita harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat teman-teman, kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Sekarang kesempatan itu sudah datang, yang teman-teman harus lakukan adalah persiapkan diri teman-teman. Ya. Jadi belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Dan jika teman-teman lulus, itu hanya hadiah dari ketulusan teman-teman dalam belajar ya. Dan jika teman-teman tidak lulus, jangan berkecil hati. Tentunya Tuhan memilih jalan yang lebih baik daripada ASN mungkin bagi teman-teman. Jadi tetap semangat, belajarlah karena ingin tahu, karena ingin memahami ya. Ingat teman-teman, menjadi ASN itu keputusan Tuhan dan itu adalah bagian dari rezeki manusia. Tetapi memilih pintar atau tidak itu persoalan nasib. Apakah kita ingin belajar atau tidak. Jadi sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.